Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok saya yaitu kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kinerja tugas fikih kelompok kami yang berkaitan dengan bab 3 yaitu tentang bukhot. Sebenarnya apa sih itu bukhot? Pengertian bukhot adalah pemberontak, gerombolan pemberontak, berasal dari kata bakha yang memiliki arti pemberontakan. Kata bukhot merupakan bentuk fi'il madi yang bermakna maksiat melampaui batas, berpaling dari kebenaran, dan zalim. Secara etimologi, bukhot adalah sekelompok orang yang menentang atau menolak kewajiban yang telah dibebankan padanya dengan cara keluar dari pemimpinnya, dan mereka mempunyai alasan yaitu pengikut, kekuatan, serta memiliki imamnya sendiri. Al-Zamakhsyari mendefinisikan kata al-baghyu yang merupakan masdar dari kata al-bukhot dengan melampaui batas, perbuatan zalim, dan menolak perdamaian. Al-Zuhaili mengatakan pemberontakan adalah sikap seseorang yang keluar dari kepatuhan kepada pemimpin yang sah atau pemerintah dengan melakukan perlawanan dan revolusi bersenjata atau pembangkangan terhadap pemimpin dengan menggunakan kekerasan. Ibnu Katsir mendefinisikan al-baghyu dengan menolak kebenaran dan merendahkan atau menganggap remeh kepada manusia lainnya, permusuhan terhadap manusia. Al-Qurtubi mendefinisikan bukhot sebagai keluarnya sekelompok orang untuk menentang dan menyerang imam yang adil yang diperangi setelah sebelumnya diserukan untuk kembali atau rujuk kepada ketaatan. Bagaimana ciri-ciri orang yang dikategorikan sebagai bukhot dan dikenai had bukhot jika kriteria ini melekat pada dirinya? Yang pertama yaitu memiliki kekuatan baik berupa pengikut maupun senjata. Yang kedua, memiliki takwil atau alasan atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban. Yang ketiga, memiliki pengikut yang setia kepada mereka. Yang keempat, memiliki imam yang ditaati. Tahap-tahap menghadapi kaum bukhot. Yang pertama, mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Yang kedua, apabila tindakan pertama tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah menasihati dan mengajak mereka agar mau mentaati imam yang sah. Yang ketiga, jika usaha kedua tidak berhasil, maka usaha selanjutnya adalah memberi ultimatum atau ancaman bahwa mereka akan diperangi. Yang keempat, jika mereka tetap tidak mau taat, maka tindakan terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali. Status hukum pelaku bukhot. Kalangan bukhot tidak dihukumi kafir, namun hukuman bagi pelaku bukhot secara jelas telah disebutkan yaitu diperangi. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Hujurat ayat 9 yang artinya, dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin, maka damaikanlah antara keduanya. Jika satu dari mereka melakukan zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang melakukan zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Pelaku bukhot yang bertaubat, maka taubatnya diterima dan ia tidak boleh dibunuh. Oleh sebab itu, para bukhot yang tertawan tidak boleh diperlakukan secara sadis, apalagi dibunuh. Cukup ditahan hingga sadar, dan harta mereka yang terampas tidak boleh disamakan dengan ghanimah atau harta rampasan perang. Karena setelah mereka sadar, harta tersebut kembali menjadi harta mereka. Bahkan, jika didapati kalangan bukhot yang terluka saat perang, mereka tidak boleh dibunuh. Seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6885. Salah satu contoh bukhot yang terjadi di Indonesia adalah pemberontakan G30 SPKI.
Gerakan G30 SPKI sendiri terjadi pada tanggal 30 September 1965, tepatnya saat malam hari. Insiden G30 SPKI masih menjadi perdebatan berbagai kalangan mengenai siapa penggiatnya dan apa motif yang melatar belakanginya. Akan tetapi, kelompok religi terbesar saat itu dan otoritas militer menyebarkan kabar bahwa insiden tersebut merupakan ulah PKI yang bertujuan untuk mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis. Hingga pada puncaknya pada tanggal 30 September 1965, PKI melakukan penculikan terhadap 6 orang jenderal TNI Angkatan Darat. 3 jenderal itu adalah MT Haryono, Ahmad Yani, dan DI Panjaitan yang tewas di tempat. Sedangkan 3 jenderal lainnya seperti Sutoyo Siswo Miharjo, Suprapto, dan S. Parman dibawa oleh para pemberontak dalam kondisi hidup. Hukum memerangi Bukhot dan batasannya. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa menurut Imam Syafi'i membagi pelaku bukhot ke dalam 2 kategori, yaitu pemberontak muslim dan pemberontak musyrik. Jika mereka pemberontak musyrik, dia wajib diperangi. Namun, jika mereka juga diperangi tetapi jalan yang ditempuh untuk memerangi mereka berbeda dengan pemberontak musyrik, hal itu disebabkan bahwa Allah dan Rasul-Nya mengharamkan darah kaum muslimin. Selain apa yang telah diterangkan Allah dan Rasul-Nya, mereka tidak diperangi selamanya kecuali mereka melawan, tidak mematuhi hukum, dan menghendaki perang. Jika makna-makna ini hilang, maka mereka telah keluar dari keadaan itu selama-lamanya, kecuali darah mereka diharamkan, sebagaimana sebelum mereka berbuat yang demikian, memerangi mereka dengan tetap menjaga hak-hak mereka. Mereka yang hukumnya wajib diperangi adalah mereka yang melakukan salah satu tindakan berikut. Yang pertama, menyerang wanita dalam kawasan Ahlu al-Adli, yaitu suatu perkampungan di mana masyarakat sipil biasa hidup. Yang kedua, mengambil bagian dari Baitul Mal kaum muslimin secara tidak sah. Yang ketiga, tidak mau menyerahkan hak yang telah diwajibkan atas mereka, baik menyangkut Allah seperti zakat maupun makhluk seperti pajak, hutang, dan lain-lain. Yang keempat, secara jelas melakukan pembangkangan untuk menjatuhkan imam, pemimpin yang telah sah di baiat dan wajib ditaati. Hikmah adanya hukuman bagi pelaku bukhot. Yang pertama, seseorang atau sekelompok organisasi tidak akan mudah memusuhi atau membangkang dengan memberontak terhadap negara yang sudah terbentuk secara sah. Mereka akan menerima sanksi diperangi oleh negara yang sah dan juga tidak dapat menikmati kehidupan yang bebas dan damai di negara tempat mereka tinggal. Yang kedua, seseorang atau sekelompok organisasi akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi kedaulatan negara yang sah secara hukum. Yang ketiga, menghindarkan manusia atau sekelompok organisasi dari berbuat semena-mena yang tidak melewati jalur konstitusi yang diakui oleh negara. Yang keempat, memberi efek jera terhadap pelaku bukhot agar tidak memberontak dan dapat kembali bertaubat serta mengakui negara yang sah secara konstitusional dan hukum Islam. Yang kelima, memberikan pemahaman bahwa jika terdapat perbedaan pendapat terkait dengan jalannya pemerintahan, maka harus disalurkan dengan cara-cara yang benar. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya dalam bertutur kata, dengan kerendahan hati, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.